Oh, hai teman-teman. Apa kabar? Jumpa lagi dengan saya di sini. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, teman-teman. Tiga salam sekaligus ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman, kali ini saya ingin mengajak teman-teman mencoba menggunakan AI di komputer lokal teman-teman sendiri ya. Jadi kalau sekarang biasanya itu teman-teman menggunakan ChatGPT dan teman-temannya ya, atau dan lain-lain ya, dari OpenAI contohnya, atau Gemini ya, itu juga online langsung ke internet ya. Tetapi sayangnya kan itu data kita, pertanyaan kita itu langsung disimpan juga di server mereka ya. Nah, kalau misalnya kita menginstall sendiri AI ini, engine AI ini di komputer teman-teman sendiri, ya datanya aman teman-teman. Mau tanya apa aja juga oke ya teman-teman ya. Nah, teman-teman, ada dua hal yang perlu teman-teman nanti install ketika ingin mencoba menggunakan AI secara lokal di komputer teman-teman ya. Yang pertama adalah Olama ya. Ini Olama, bukan ulama ya. Olama. Olama ini adalah untuk mengelola library ya dan menjalankannya sebagai service di komputer teman-teman sehingga nanti teman-teman bisa menginstall library AI teman-teman yang teman-teman sukai atau inginkan dijalankan, boleh. Nanti ada beberapa pilihan, banyak sekali ya. Kalau nanti saya ingin mencoba Llama 3, versi 3, itu buatannya Meta. Jadi itu suatu library atau paket file AI yang sudah di-train atau di apa namanya, di proses belajar dari mesin itu sendiri ya, mesin learning itu dari Meta, dari perusahaan Meta yang punya Facebook ya teman-teman ya. Dan ternyata cukup bagus ya. Nanti kita bisa tanya banyak hal. Tetapi teman-teman nanti juga bisa mendownload library-library yang lain yang spesifik ya. Misalnya untuk pemrograman, jadi membantu teman-teman dalam coding, itu ada juga ya teman-teman ya. Nanti kita lihat library-nya apa saja. Nah, setelah nanti teman-teman mendownload Olama, ya, ini caranya gampang sekali. Ada tiga sistem operasi yang bisa teman-teman gunakan ya, macOS, Linux, atau Windows. Kebetulan saya menggunakan Linux. Cara install dan download di Linux gampang sekali. Tinggal menjalankan ini tinggal di copy paste di terminal teman-teman. Nanti langsung jalan, dia langsung mendownload sendiri dan install sendiri ya teman-teman ya. Ini asiknya. Kemudian yang kedua adalah ini teman-teman. Open Web UI. Nah, ini nanti suatu aplikasi berbasis web, sehingga nanti teman-teman itu seolah-olah memiliki ChatGPT sendiri di komputer teman-teman, ya. Nanti aplikasinya berbasis web. Ya, nanti teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, teman-teman kalau sudah berhasil download Olama, nanti teman-teman juga bisa mendownload. Nah, ini library-nya ya. Library-nya kalau dari ini, dari Olama ini ada beberapa, tetapi nanti tidak hanya ini ya teman-teman ya, nanti teman-teman bisa download sendiri. Ini kalau nanti teman-teman sudah berhasil install Olama, nanti langsung jalankan dan library apa yang ingin teman-teman gunakan, contohnya Llama 3 atau Llama 3 dengan 70 billion ya. Ini kalau nggak salah itu em, variabel pembelajarannya sampai 70 billion ya. Ini ukuran filenya 40 giga teman-teman ya. Teman-teman harus memiliki komputer yang cukup kuat untuk bisa menjalankannya. Kalau saya menggunakan yang 4,7 giga ya. Kemudian nanti teman-teman bisa lihat library-nya apa saja yang tersedia yang bisa digunakan dengan Olama teman-teman ya. Ini ada Gema, ada Llama 3 ya. Llama 3 ini nanti juga ada dua model ya, 8 billion dan 70 billion ya. Ini cukup populer karena yang mendownload itu sampai 4,4 miliar. Wah, banyak sekali ya teman-teman ya. Ini cukup populer karena ini library dari Meta ya. Nanti kita lihat performanya seperti apa ya teman-teman ya. Nah, ini ada juga yang DeepSeek Coder. Wah, keren nih. Bahkan ini performanya katanya bisa dibandingkan dengan GPT-4 Turbo encode specific task. Ya, luar luar biasa. Ada Pi 3 ya. Ada Mistral. Wah, ini dia. Kayaknya
Nanti teman-teman bisa explore sendiri ya. Ini banyak sekali library-nya. Ada yang versi 2 juga, lama versi 2. Code lama. Nah, ini dia. Ini bahkan untuk generate and discuss code. Jadi teman-teman kalau programmer ada contekannya ya, bisa tanya code lama ya teman-teman ya. Nah, teman-teman kalau sudah berhasil menginstal lama, cara menjalankannya seperti ini aja. Nanti kalau teman-teman belum mendownload library-nya lama 3 yang akan digunakan, nanti otomatis akan di-download ya ketika pertama kali dijalankan ya. Nah, ini berbasis command line ya. Jadi kita bisa tanya-tanya di sini langsung ke AI. Wah, keren ya teman-teman ya. Coba kita tanya, "Halo, halo, apa kabar?" Ya. Jadi dia bisa mengenali bahasa Indonesia juga ya. Kalau kita bertanya bahasa Indonesia dan dia mengenali, maka dia langsung menjawabnya juga bahasa Indonesia juga. Tapi nanti ada beberapa topik khusus yang jawabannya campuran ya, antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Tetapi kalau nanti teman-teman mendapatkan bahasa Inggris, nanti teman-teman bisa minta diterjemahkan langsung dan nanti akan dia menerjemahkannya ya. Nah, ini teman-teman kalau lihat di sebelah kiri ini karena saya tidak memiliki GPU ya, saya menggunakan GPU integrated dari komputer saya menggunakan Ryzen 7 5700G ya, itu um, dengan GPU internal bukan dedicated, jadi ini betul-betul menggunakan CPU. Tapi kalau teman-teman memiliki GPU yang cukup powerful ya, yang modern, yang bisa menangani AI, itu akan jauh lebih cepat daripada ini ya. Oke, jadi contohnya kita mau tanya apa ini? Berkaitan dengan kesehatan ya. Misalnya apa itu glaukoma? Oke, dia akan coba jawab. Tapi bahasa Inggris teman-teman ya. Ya, ini padahal kita bertanya bahasa Indonesia. Tapi jangan khawatir, nanti kita bisa minta terjemahkan juga langsung di sini ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, dia proses menjawabnya itu tidak terlalu cepat ya, agak lambat ya. Kita sih pinginnya langsung jebret, keluar semua jawabannya. Tetapi sebenarnya di balik ini coba lihat nih, ya. CPU-nya sampai ini saya menggunakan 16 core ya. Rasanya ini kepake semua teman-teman ya. Ini sampai fluktuasi utilisasinya itu ada yang 100% di sini ya. Ini menampakkan bahwa ketika kita menggunakan AI itu cukup berat juga ya teman-teman ya. Tapi teman-teman kalau misalnya memiliki GPU atau memiliki CPU yang modern ya, kebetulan CPU-CPU modern saat ini sudah memiliki kemampuan AI sendiri ya. Contohnya kalau di apa ya, di Mac itu memiliki NPU ya, Neural Processing Unit ya. Kalau di Intel juga ada yang versi yang terbaru ya, 135H kalau nggak salah, itu sudah built-in kemampuan AI-nya. Demikian juga dengan AMD yang terbaru yang versi 8000-an ya. Itu sudah memiliki kemampuan AI spesifik untuk AI. Jadi rasanya akan lebih cepat daripada yang kita hasilkan saat ini ya. Nah, ini kita bisa minta terjemahkan aja. Ya, nanti dia akan mencoba menerjemahkan. Dan ini untungnya adalah dia mengerti konteks yang kita bicarakan ya. Jadi kalau misalnya kita sedang membicarakan glaukoma, kita minta lebih lanjut, itu dia akan nyambung dengan konteks sebelumnya. Itu bagusnya AI ya. Jadi ini berbeda dengan search engine yang biasa. Kalau search engine yang biasa itu kadang-kadang dia tidak mengerti konteks yang sedang kita bicarakan sebelumnya. Makanya AI ini memang digadang-gadang sebagai pengganti search engine ya. Jadi bahkan ini katanya adalah pembunuh search engine ya. Ya ada benernya juga ya. Karena kalau search engine itu kan kita harus apa namanya, secara spesifik sekali. Kalau ini nanti bahkan dibantu, bahkan ada prompt-promptnya yang dia bisa menggali lebih lanjut gitu ya, tentang apa yang sebenarnya kita ingin tahu dari pertanyaan kita di AI ini ya. Jadi ini cukup menarik sekali. Kalau kita mencari di search engine,
Kita misalnya mencari glaukoma, ya nanti akan keluar memang banyak sekali jawabannya. Tetapi jawaban itu saking banyaknya, kita bingung mau mau mengklik link dari hasil search engine itu yang mana, karena saking banyaknya. Jadi kadang-kadang kita harus klik satu-satu gitu ya. Klik satu mungkin belum ketemu jawabannya, maka klik link yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Dan itu tidak to the point jadinya. Kalau kita tanya AI gitu ya, AI itu sendiri sudah langsung menjelaskan secara terstruktur ya. Ini contohnya ya. Jadi dia akan jelaskan secara terstruktur apa itu glaukoma dan sebagainya. Sedangkan kalau kita cari di search engine seperti Google, Yahoo, Bing, DuckDuckGo dan sebagainya, itu ya dia akan menyuguhkan banyak hasil dari banyak website yang kita bingung mana yang perlu kita percaya. Memang mereka akan ranking berdasarkan yang reputasi dari websitenya ya, tetapi kita tetap harus klik satu-satu, kita pelajari satu-satu, dan betapa capeknya ketika hasilnya itu banyak, dan kita harus memparsing satu-satu dari website itu ya, banyak makan waktu ya. Nah, kalau dengan AI, kita sudah langsung dijelaskan seperti ini ya. Itulah asiknya kalau kita menggunakan AI ya, teman-teman ya. Nah, ini dia. Bahkan ada saran-sarannya juga. Nah, ini dia. Ini kerennya ya. Nah, ini memang kalau dari lama ini masalah-masalah yang umum ya, teman-teman ya. Jadi, apa namanya, kita bisa menggunakan library yang berbeda untuk mendapatkan hal-hal yang spesifik. Bahkan nanti untuk kesehatan juga mungkin ada yang spesifik tentang kesehatan ya. Coba kita mau tanya seperti obat misalnya, eh, jelaskan komposisi obat apa namanya, atorvastatin. Dia tahu nggak? Atorvastatin is a cholesterol lowering medication. Dia tahu loh. Nggak tahu nanti dia apakah ada lengkap detailnya, kontraindikasi dan sebagainya ya. Tetapi dia ngerti loh. Ya walaupun mungkin tidak terlalu detail ya, tidak terlalu sedetail kalau kita menggunakan memes. Tetapi dia jawabannya kenapa pakai bahasa Inggris, padahal kita tanyanya bahasa Indonesia ya teman-teman ya. Tuh ada chemical name-nya, keren sekali, ya kan? Hmm, coba kita lihat. Sayangnya ini agak lambat. Tetapi teman-teman kalau lihat itu grafik CPU-nya ya, coba lihat itu betapa mengerikan. Karena ini hampir semua core-nya kepake teman-teman. Coba ini lihat nih ya. Ini dari 16 core ini kepake semua, ya kan? Ya fluktuatif sih. Tetapi asiknya adalah bahwa kita bisa mengutilisasi semua CPU kita ya. Kalau kita menggunakan hal-hal yang biasa mungkin tidak utilisasinya tidak sebesar ini ya. Ini jadi cukup menarik bahwa jadi kita bisa memanfaatkan semua sumber daya CPU kita dengan baik ya. Selama ini kita nggak baik karena nggak semuanya nggak total kepake teman-teman ya. Oke, ini coba jawabannya. Bahkan ada berat molekulnya, berat volumenya. Tetapi dia memang tidak detail seperti kalau kita menggunakan memes ya. Misalnya kontraindikasi dari atorvastatin. Apa saja kontraindikasi ya? Dia bisa jawab nggak? Oh bisa. Tuh, luar biasa. Memang kalau dari search engine biasanya kalau kita Google ya,
misalnya atorvastatin itu apa gitu ya. Kita akan ketemu Halodoc, dan beberapa website kesehatan lainnya, dan itu cukup terstruktur dengan baik ya. Ini sayangnya untuk obat-obatan ini mungkin tidak terlalu terstruktur jawabannya dari AI ya, tetapi dari pertanyaan pertama itu dia sudah memberikan gambaran umumnya. Jadi kalau ingin lebih detailnya kita perlu pertanyakan lebih lanjut ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman, ini kalau kita tanyanya lewat dari comment prompt, jawabannya juga dari terminal seperti ini. Tentu kurang menarik ya, makanya tadi teman-teman saya ajak untuk menginstall apa yang namanya Open Web UI. Nah, apa itu? Seperti ini teman-teman. Wah. Jadi teman-teman nanti kalau sudah menginstall di lokal teman-teman, ini akan munculnya seperti ini. Saya sudah login ya, sudah bikin account di sini. Jadi teman-teman ini coba ya, ini lokal ya teman-teman ya, bukan di ChatGPT, bukan di Gemini atau Gemini. Ya ini tampilannya sudah seperti ChatGPT ya, persis ya. Tuh, ada saran-saran pertanyaannya. Nah ini saya menggunakan Llama ya, Lettuce ya teman-teman ya. Teman-teman nanti juga bisa lihat di sini. Ini dia modelnya. Ini teman-teman bisa import model yang lain juga ya teman-teman ya. Contohnya, oh ini import kalau kita sudah download ya teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa download. Nah ini ada discover a model. Coba kita lihat seperti apa aja modelnya. Wah ini lagi pusing dia ya. Belum selesai dia prosesnya. Oh udah selesai, akhirnya udah selesai. Tuh langsung begitu selesai langsung turun. CPU-nya langsung turun. Nah ini ada model-model yang kita bisa gunakan ya, keren sekali ya. Nanti bisa dieksplor ya teman-teman ya, tapi kita akan coba tadi mana tadi, ini dia new chat. Oke, kita coba tanya apa ya terkait security coba ya. Apa itu CM dalam bidang security? Oke, coba kita tanya dulu. Karena kita belum punya konteks tadi ya, belum bahas security, jadi saya tambahkan ada security-nya. Nah, ini udah pakai bahasa Indonesia ya teman-teman ya. Karena dia tadi kita udah set bahwa dia akan mendeteksi bahasa dari browsernya. Nah, teman-teman kalau kita lihat, ini sudah seperti ChatGPT ya, dan ini lokal teman-teman. Seru ya, ini lokal. Jadi asik banget ya. Rasanya kita perlu download library yang lain. Code lama. Gimana sih cara downloadnya ya? Coba. Oh, lama. Help. Nah, ini dia. Ini ada pool. Contohnya, oh lama. Pool. Apa tadi? Code lama ya. Code lama. Nah, ini lagi download ya, teman-teman ya. Wah, 3,8 giga teman-teman. Semoga aja bisa cepet ya. Jadi kita bisa tanya-tanya tentang pemrograman ya, teman-teman ya. Code-nya. Oke, sambil menunggu kita balik ke sini. Mana tadi? Ini dia. Oh, dia masih proses. Masih berusaha menjawab kita. Dan ini lihat CPU-nya teman-teman, ngeri ya. CPU-nya ngeri. Sedangkan kalau kita lihat di sini, wah, kita coba taruh di pinggir sebelah sini. Jadi kita akan tahu kalau downloadnya nanti udah selesai ya. Oke, ini downloadnya belum selesai. Ngeri ya. 1 menit lagi teman-teman downloadnya. 1 menit. Kita tunggu sebentar. Nanti habis ini kita tanya-tanya tentang pemrograman ya teman-teman ya. Oke, ini tentang security. Dia menjawab bahwa adalah sebuah teknologi yang digunakan untuk mengumpulkan, memproses, dan menganalisis data keamanan dari berbagai sumber, dari log system, firewall, IDS, IPS, antivirus, dan lainnya.
tujuan utama SIEM adalah untuk mendeteksi, mengidentifikasi, merespon. Oke. Nah, ini dia yang penting, SIEM bekerja dengan cara mengumpulkan data dari berbagai sumber keamanan, kemudian memproses data tersebut untuk menemukan pola-pola ancaman yang tidak biasa, dan seterusnya. Teman-teman bisa pelajari sendiri. Ini asiknya kalau kita memiliki AI di komputer kita sendiri ya. Ini offline ya teman-teman ya. Maksudnya ini kita nggak perlu terkoneksi ke OpenAI. Walaupun sebenarnya ini tadi sebenarnya ada opsi untuk connect juga ke OpenAI, tetapi karena kita sudah mendownloadnya sendiri di sini, kita menggunakan model atau library kita sendiri, teman-teman. Ini asiknya ya teman-teman ya. Nah ini dia. Kita tanya lagi misalnya apa itu malware ya. Oh ini lagi pooling. Nah ini dia. Ini lagi pooling. Wah ini lagi ekstrak ya. Oke prosesnya udah turun CPU-nya jadi seharusnya kita bisa mulai tanya-tanya ya. Nah ini udah selesai downloadnya. Jadi sebenarnya coba kita new chat aja. New chat. Nah, new chat tapi kita menggunakan modulnya belum. Code lama tadi belum ada. Oh, berarti kita harus refresh dulu ya teman-teman ya. Kalau nggak salah di sini admin panel, kemudian di setting. Nah, di sini ada model. Oke, select model. Nah, ini ada baru segini ya. Tadi belum dikenali nih. Modelnya kita belum dapatkan di sini. Connection. Oke, coba kita verify connection. Oke, connect modelnya yang belum update all model. Oh iya, belum dikenali yang satunya, guys. Nah, ini ada. Ini udah ada. Code lama. Oke, code lama. Oke, seharusnya tadi kita masuk ke sini. Oke, sudah. Nah, kita pakai code lama. Atau sebenarnya kita bisa gabungkan juga sih. Ada dua. Jadi, kita code lama dan lama 3 yang terbaru ya, lama 3. Jadi, kita menggunakan dua model sekaligus, teman-teman. Oke, kita coba tanya. Bahasa pemrograman yang terbaik untuk membuat aplikasi berbasis web di tahun 2024. Kurang kata apa? Apa ya? Apa bahasa pemrograman yang terbaik untuk mengembangkan aplikasi berbasis web di tahun 2024? Coba kita tanya. Oke. Nah, ini dia langsung jalan di 2 ya. Oh. Oh. Oh, jawabannya tidak langsung di tengah sini seperti biasanya. Oke. Jadi 2 ya. Jadi lebih asik kalau memang kita tanyanya satu ke satu engine aja ya daripada kedua engine begini ya. Ini tidak paralel lagi, ya kan? Kalau paralel sih asik aja. Mungkin karena CPU-nya nggak kuat juga. Ini kalau jawabannya cepat seharusnya kita langsung melihat jawaban yang dari lama tiganya ya teman-teman ya. Oke, nggak apa-apa. Coba ini kita lihat. Tadi ukurannya code lama juga gede juga ya library-nya. Code lama tuh ada yang 7B, ada 13B, ada 34B, ada 70B. Luar biasa sekali. Kalau kita lihat detailnya, oke, tadi kayaknya download yang 3,8 ya. Oke,
Ini yang 7B 3,8. Kalau yang kita lihat yang 70B itu sampai 39 giga, teman-teman ya. Oke, luar biasa. Eh, kita lihat hasilnya seperti apa. Ternyata masih berjalan dengan lambat, dan lihat CPU-nya. Kalau udah gini rasanya udah pengen upgrade aja. Saya nggak punya duitnya. Ya, jadi teman-teman kalau kita seru-seruan begini tuh seru juga ya, asik juga ya. Tapi kalau CPU-nya sih rasanya masih cukup lah ya, masih bisa menjalankan walaupun mungkin bukan bukan dalam performa yang cepat, tetapi sudah bisa menjalankannya ya. Coba lihat. Hmm, ini kayaknya lebih cenderung ke back end. Ya, ke back end-nya. Ini bukan ke front end-nya. Tapi oke lah, ini jawabannya berarti oke, yang populer TypeScript ya. Ini superset dari JavaScript, ya betul, JavaScript karena memang banyak masalah juga. Bukan banyak masalah sih, tetapi tepatnya ada beberapa kelemahannya yang seharusnya dulu menjadi keunggulannya, seperti tipe dari data itu sendiri tidak terlalu kaku ya. Padahal kita kadang-kadang kita memerlukan kaku supaya program kita itu lebih robust. Nah ini jawabannya oke. Ini kayaknya yang lama ini dihapus saja supaya ini nggak usah berjalan, kayaknya lama sekali. Coba kalau kita timpa dengan pertanyaan baru, apakah dia akan jalan atau menghentikan atau jalan ya? Karena ini jawabannya kayaknya sudah agak-agak gimana ya? Em, bagaimana membaca file dari Node.js misalnya? Ini pertanyaan. Oh, nggak bisa jalan. Nggak bisa jalan, jadi dia menunggu. Dia masih, ya ini masih menunggu sampai selesai dulu. Wah ini memang perlu komputer yang cukup canggih ya teman-teman, yang at least punya NPU sendiri ya, supaya tidak membebani CPU dan GPU ya. Sebelum ada NPU atau Neural Processing Unit sendiri, itu kebanyakan proses-proses untuk AI itu dijalankan di GPU, karena GPU itu memiliki performa pemrosesan yang jauh lebih kencang daripada CPU. Kalau CPU itu lebih ke multi purpose ya, jadi kegunaannya memang banyak sekali, bisa digunakan untuk apa aja, tetapi dari segi performa kalah dengan GPU. Kalau GPU itu karena dia sangat advance di kecepatan pemrosesan data yang sangat besar, dan biasanya memiliki kemampuan untuk paralel, pemrosesan secara paralel ya. Karena misalnya contohnya untuk menampilkan image ke monitor dengan resolusi yang tinggi, itu bisa sangat cepat itu ya karena bantuan dari GPU yang dia bisa memproses dan menampilkannya dengan cepat sekali ya. Biasanya mereka juga menggunakan RAM yang sangat cepat juga ya. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk pemrosesan AI. Walaupun sekarang prosesor yang terbaru sudah memiliki NPU ya. Jadi seperti CPU dari Mac ya, yang Apple Silicon itu udah memiliki NPU sendiri di dalamnya. Kalau AMD yang baru juga sudah ada yang seri 8000. Seri 7000 sebenarnya kayaknya udah ada ya. Seri 8000 itu lebih bagus lagi. Nah, kalau Intel tuh yang seri yang terbaru yang kalau nggak salah tuh 155H sama 135H itu juga sudah memiliki NPU sendiri ya. Nah, ini jawabannya nih. Jadi kita memiliki dua jawaban dari dua library, yang satu code lama, yang satu lama 3. Jawabannya berbeda ya teman-teman ya. Rasanya yang lama 3 malah justru lebih bagus ya jawabannya. Ada tipsnya juga ya. Ini lebih keren sih, dan dia mempertimbangkan tren juga.
rasanya lebih bagus ini Llama 3 ya. Kalau code lama ini lebih cenderung ke technical banget, jadi jawabannya pendekatannya technical banget. Kalau yang sebelah kanan ini, yang Llama 3 ini lebih cenderung ke generic, generalnya, umumnya seperti apa. Nah, bahasa pemrogramannya juga yang umum, yang banyak dipakai. Kalau sebelah kiri ini tentu eh, sudah banyak pertimbangannya ya. Jadi contohnya TypeScript sebagai pengganti JavaScript, ya ini direkomendasikan oleh code lama itu tentu sudah ada pertimbangannya sendiri ya, terutama karena dia lebih strong type-nya, tipe tipe datanya dia lebih strong. Kalau Elixir ini malah baru baca saya ya, ini apa ini? Tapi mungkin dia memiliki pertimbangan khusus sehingga dia memberikan Elixir dalam jawabannya. Kalau Rust ini ya terkenal cepat ya, termasuk Go ini termasuk cepat. Nah, kalau Swift ini nggak tahu kalau berbasis web ya, seharusnya dia mungkin back end kali ya, tapi nggak tahu. Swift itu kebanyakan dipakai di Apple ya, iOS ini untuk membuat aplikasi mobile-nya ya di iOS. Oke, ini jawabannya. Kalau ini dari kayaknya bagusan yang Llama 3 ya, ini lebih bagus jawabannya ya teman-teman ya. Oke, ini framework-nya. Bahkan selain bahasa pemrogramannya, ini kan berarti untuk back-end-nya, ini untuk back-end-nya berarti ya. Sedangkan di bawah ini untuk framework yang biasa dipakai untuk user interface-nya. Oke, fix jawabannya bagus. Llama 3 ya teman-teman ya. Ya, kayak Next.js, Nux.js, Gatsby. Kalau Next ini memang lagi happening ya. Kalau Nux ini, oh dia adalah framework Vue. Oke, berarti pengembang lebih lanjut ya kolaborasinya. Kalau Gatsby ini dari platform pembuatan aplikasi web statis yang menggunakan React, Webpack, dan Babel. Blazor. Blazor ini belum pernah dengar ya. Tapi it's okay. Kita dapat masukan yang bagus dari mereka. Ya. Nah, teman-teman, jadi teman-teman nanti bisa menggunakan apa aja di sini. Tadi kita udah ada bertanya. Kemudian pertanyaan kedua tentang web development practice. Ya. Ini security incident monitoring. Wah. Tapi intinya teman-teman, kita udah dapat gambaran ya. Bagaimana kita bisa menggunakan AI untuk membantu pekerjaan kita, dan kita bisa install ini di lokal atau di perusahaan teman-teman sendiri dan menginstal library yang sesuai. Jadi contohnya misalnya teman-teman memiliki perusahaan development, ya bisa menggunakan library untuk development. Ya, atau yang umum-umum juga boleh sih, kayak Llama 3 tadi sudah cukup bagus jawabannya ya. Jujur ini malah lebih bagus daripada yang spesifik spesifik untuk code ya. Jujurnya saya lebih cenderung puas dengan jawabannya Llama 3 ini ya. Oke. Coba kita jawab terima kasih gitu ya. Oh jangan. Kita coba tanya apa lagi ya. Bagaimana cara belajar bahasa pemrograman Go. Oke. Kita pakai Llama 3 aja. Yang lebih cenderung lebih manusiawi jawabannya. Tapi menarik juga ya. Coba kita lihat library. Ini masih pusing nih, masih pusing nyari jawabannya ya. Oke. Kalau kita explore library-nya, ini ada unsensor. 8 kali 7B, 8 kali. Wow. Llama 2 unsensor. Nomic high performing open embedding model with a large token context window. Nggak mudeng apa ini. DeepSeek coder. Oh,
Natural Language Token. Wah. Ini tadi ada Pi 3, ini Pi 2. Orca Mini. Ya, parameternya 3 billion sampai 70 billion. Wow. Starcoder. Menarik ya teman-teman ya. Teman-teman seharusnya explore semua ini dan coba install sendiri. Ini ada yang Chinese juga. Vicuna. Apa ini? Nggak ngerti. Nah ini lama. Starcoder. Open Chat. Oke, tadi jawabannya udah selesai belum? Oh, udah mulai menjawab. Oke. Setelah berapa saat dia udah mulai menjawab. Belajar bahasa pemrogramanku, dikenal juga sebagai Golang, dapat dilakukan dengan berbagai cara. Di bawah ini adalah beberapa tips yang dapat membantu. Ya. Oke, sambil nunggu jawabannya, tadi saya selesaikan dulu ya teman-teman ya. Jadi, ini sebenarnya jadi apa namanya, kesempatan juga bagi teman-teman ketika mengembangkan usaha, ya. Untuk mendukung usaha teman-teman itu, teman-teman bisa menggunakan AI. Jadi kalau misalnya di bidang kesehatan, bisa tanya-tanya juga tentang apa namanya, diagnosis misalnya, atau obat-obatannya, atau apa gitu ya. Atau nanti profiling dari pasien dan sebagainya, itu bisa menggunakan AI juga ya. Nah ini bagusnya adalah, ketika nanti teman-teman sudah mencoba menginstall sendiri, ini tersedia juga API-nya. Jadi teman-teman nanti bisa mengintegrasikan dengan sistem informasi yang teman-teman sudah punya gitu ya. Jadi contohnya kalau di rumah sakit sudah memiliki HIS, nanti bisa digabungkan dengan apa namanya, dengan API-nya di sini. Sebentar, tadi ada mana ya? Saya baca bagaimana memanfaatkan API-nya. Nah, ini dia. Nah, ini kalau menggunakan long chain, lama indeks, ya rasanya sih mungkin kita bisa menggunakan JavaScript atau Node.js ya. Jadi kita bisa import. Nggak tahu apakah sudah ada belum ya, tapi seharusnya sih sudah ada sih. Jadi kita bisa apa namanya, integrasikan dengan sistem informasi kita. Kalau misalnya teman-teman di bidang keuangan gitu ya, nanti bagaimana mungkin menganalisa data itu ya, kemudian diproses di AI. Rasanya cukup menarik ya teman-teman ya. Ini kita baru mencoba menginstall, mencobanya, tetapi kita belum explore lebih lanjut untuk memanfaatkannya. Tetapi kalau teman-teman misalnya pertanyaan-pertanyaan yang generik sekali, yang belum membutuhkan ini, ya mungkin masih bisa menggunakan tools AI yang online saat ini seperti ChatGPT, Gemini, dan sebagainya ya. Tetapi kalau mungkin teman-teman ingin memanfaatkan dan mengintegrasikan AI ini untuk kebutuhan pekerjaan teman-teman, ya mungkin lebih baik menginstall sendiri dan nanti kita bisa bertanya-tanya lewat API-nya ya teman-teman ya. Menarik sekali. Oke, ini jawabannya, yang pertanyaannya singkat, jawabannya cukup lama jawabnya. Oke, belajar dari awal seperti apa. Oke, baca dokumentasinya. Iya, oke. Latihan, oke. Ya, pertanyaannya generik sekali sih ya. Tentu jawabannya juga akan umum sekali seperti ini. Join online communities. Oke. Pakai IDE dan text editor. Iya betul, Visual Studio Code itu punya kayak apa namanya, plugin ya, yang sangat membantu sekali karena sudah ada code completion-nya, juga ada debugging-nya, ada testing-nya. Golang. Nah, ini ada IDE khusus Go. Wah, keren juga. Kemudian juga berpartisipasi dalam coding challenge. Jadi ingat waktu dulu ya, pernah ikut beberapa kali hackathon, code challenge dan sebagainya. Menang loh teman-teman. Kelompok kami menang. Ya. Kemudian membaca buku, ya iyalah. Oke. Oke teman-teman, ini saya rasa sudah cukup panjang vlognya. Dan saya rasa teman-teman sudah cukup memiliki gambaran bagaimana dan apa saja yang perlu diinstal di komputer teman-teman. Jadi ada dua ya tadi ya.
Sebenarnya satu saja sudah cukup, yaitu tadi Ollama. Ya, Ollama itu sendiri sebenarnya sudah cukup bisa kita gunakan ya, karena kita menggunakan CLI dengan diketik di terminal itu sudah cukup jalan di sini, dan itu tentu tidak terlalu membebani komputer teman-teman. Tapi kalau teman-teman ingin memanfaatkan user interface yang lebih mudah, bisa menginstall ini ya, Open Web UI ya. Tampilannya seperti ini, seperti ChatGPT banget. User interface-nya juga asik banget, kita kayak chatting, tapi kita chattingnya sama AI ya. Jadi dua itu sudah cukup ya. Sisanya terserah teman-teman, kalau teman-teman nanti ingin mengembangkan, mengintegrasikan dengan sistem teman-teman, itu lebih menarik lagi ya teman-teman ya. Saya rasa cukup itu dulu teman-teman. Teman-teman kalau mungkin ada pertanyaan atau mungkin ada hal-hal atau pendapat teman-teman yang mau diutarakan, bisa masukkan di kolom komentar, nanti kita bisa saling diskusi lebih lanjut ya teman-teman ya. Dan tentu kreativitas teman-teman juga dipicu dari sini. Kita mau bikin apa ini dengan AI yang sudah ada di komputer kita ya. Dan tentu terima kasih juga terhadap para pengembang AI ini yang menyediakan semuanya bagi kita, yang kita bisa gunakan dengan semudah ini. Install-nya juga mudah, menggunakannya juga mudah, dan tentu ini sangat bermanfaat bagi kita ya teman-teman ya. Tinggal teman-teman nanti bagaimana kreativitas teman-teman semuanya. Jangan lupa klik tombol like, dan kalau belum subscribe, tolong subscribe ya teman-teman ya, karena itu akan membuat saya lebih bersemangat membuat konten-konten yang lebih menarik di lain waktu. Oke, terima kasih teman-teman, sampai jumpa lagi. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Dah.